rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, mencari duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia, Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Salam sejahtera kekasih Kristus. Saya berdoa kiranya kasih, kesetiaan, dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus melimpah dalam kehidupan saya dan saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Saya percaya Tuhan tetap baik, Tuhan tetap berkuasa, Tuhan yang menolong setiap saya dan saudara di dalam menjalani kehidupan iman di kehidupan sehari-hari. Amin, saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan tetap baik dan tetap setia. Amin. Saya memberi judul firman Tuhan hari ini yaitu kuat iman, sehat mental. Kuat iman, sehat mental. Nats kita dari Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Saudara, hubungan antara iman dan kesehatan mental itu sangat erat. Karena waktu iman kita, roh kita kuat di dalam Tuhan, maka itu yang akan mendukung, itu yang akan menolong kita untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan, setiap kesulitan yang akan kita jalani. Tidak menutup kemungkinan bahwa kita membutuhkan banyak hal, banyak faktor yang mendukung kesehatan mental. Tapi salah satunya, maka kekuatan iman kita di dalam Tuhan itu menjadi salah satu faktor pendukung untuk seseorang memiliki kesehatan mental. Saudara, saya mau katakan bahwa kehidupan sekarang ini dan seterusnya itu akan sangat keras tantangannya. Setuju? Saudara, amin ya. Ini bukan kata-kata negatif, bukan, atau tidak beriman, tetapi kehidupan yang kita akan jalani akan semakin keras tantangan hidupnya.
Makanya kehidupan ini menuntut hadirnya pribadi-pribadi yang tangguh. Jika kita tidak tangguh, akan dilibas dalam tantangan yang semakin besar. Ya, ada beberapa masalah yang saya ingin ungkapkan, kita mau belajar ya, banyak tapi ada beberapa poin yang saya mau katakan. Masalah yang pertama, kenapa hidup semakin keras, tantangan semakin tidak mudah? Kenapa kita perlu menjadi pribadi-pribadi yang tangguh? Yang pertama, masalah yang paling sering dihadapi yang sekarang ada masalah pertama, persaingan dan sumber daya resources yang semakin ketat. Mengakibatkan persaingan itu akan mengakibatkan hanya yang terbaik yang terpakai, hanya terbaik yang terpilih. Yang kedua, masalah kedua, perubahan kehidupan dan kebutuhan yang semakin cepat, tetapi tidak diikuti dengan kesiapan seorang pribadi. Masalah yang ketiga, ternyata saya dan saudara itu bukan hanya butuh, ya, bukan hanya sehat jasmani, tetapi pribadi yang sehat mental dibutuhkan hari-hari ini menjalani kehidupan yang tidak mudah. Saudara, persaingan selalu menghasilkan satu keadaan yang namanya saudara pada waktu tidak terpilih, tidak terpakai, akan ada pribadi-pribadi yang mengalami yang namanya penolakan. Setuju saudara? Dan setiap penolakan itu memiliki dampak, memiliki akibat yang tentunya menyerang atau langsung kena di bagian jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak, mental itu namanya. Didukung lagi dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat. Secara teknologi, secara ilmu, secara keadaan, perubahannya begitu cepat. Sementara perubahan yang cepat itu seringkali tidak diikuti oleh kesiapan kita untuk menghadapi perubahan-perubahan itu. Kita tidak pernah siap menghadapi perubahan media teknologi umpamanya. Sementara itu membombardir, itu memasuki terus, menyerang terus kehidupan anak-anak kita. Sehingga saudara, sehat jasmani saja itu baik. Ya, saya tidak mengatakan sehat jasmani tidak baik. Sehat jasmani saja tidak cukup, tetapi kesehatan mental dari seorang pribadi sangat menentukan. Nah, dari nats kita bisa belajar. Hari ini kita akan belajar beberapa poin, ya, apa rahasia supaya kesehatan mental kita terjaga baik dan kita menjadi pribadi yang semakin tangguh. Saudara siap untuk belajar bersama-sama? Amin, saudara. Saya sering katakan saya pun menjadi murid di dalam pengajaran, di dalam firman Tuhan yang kita sama-sama belajar hari ini. Siap saudara? Siapkan catatan saudara ya. Apa rahasianya supaya kesehatan mental terjaga baik dan kita menjadi pribadi yang semakin tangguh? Ya. Yang pertama, Alkitab memberi solusi jalan keluar. Membangun kehidupan doa. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, kewaspadaan, ada satu peringatan yang saya dan saudara harus tahu, bahwa salah satu pemicu dari kesehatan mental yang bermasalah adalah kekhawatiran. Kekhawatiran seperti apa? Yaitu kekhawatiran yang tidak direspon dengan benar. Khawatir itu harus jujur kita akui, jujur untuk kita mengatakan apa yang kita khawatir dan mengatakan itu dibawa di dalam doa. Dikatakan tadi, Alkitab berkata bahwa kita menyatakan segala keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sudah minggu lalu saya sampaikan apa itu ucapan syukur. Ucapan syukur adalah kita, saya dan saudara setuju dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, waktu kita tidak bisa mengucap syukur, sebenarnya kita sedang tidak menyetujui atau kita bergumul menolak apa yang Tuhan izinkan terjadi. Kita sedang bergumul dengan sovereignty of God, kedaulatan Tuhan. Amin. Pada waktu saya dan saudara mengucap syukur, kita sedang selaras, kita sedang menyerahkan untuk kita menyetujui apa yang Tuhan izinkan dalam hidup saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, kekhawatiran itu adalah bagian dari kehidupan. Betul saudara? Kenapa? Karena manusia selalu ingin maju dan mau mencapai sesuatu. Jadi tidak mungkin kita hidup tanpa khawatir. Gak boleh khawatir ya.
doa, puasa, baca firman, betul itu penting. Tapi hidup tanpa khawatir itu jelas tidak mungkin. Nah, saat firman Tuhan berkata jangan khawatir, bukan berarti khawatir kita hilang, lenyap. Bukan seperti itu. Tapi khawatir itu harus dihadapi, direspon dengan benar. Saat khawatir kita muncul, responnya adalah mengakui jujur bahwa saya punya kekhawatiran. Dan kemudian berani jujur mengatakan apa yang kita khawatirkan. Dan kemudian mengatakan kekhawatiran itu di dalam doa dan permohonan. Hari-hari ini ada satu istilah yang sering muncul, saudara, yang kita intermezzo bercanda. Khawatir berlebihan. Jangan ya dek, jangan. Kenapa saudara? Karena kita perlu memfokuskan pikiran kita. Saya pernah menyatakan ada sebuah permainan. Bagaimana cara kita mengganti atau mengalihkan fokus pikiran kita. Kalau sekarang kita pikir gajah. Ya, waktu saya katakan jangan mikir gajah, jangan mikir gajah. Apa yang saya dan saudara kerjakan? Malah mikir gajah terus. Tapi waktu saya katakan sekarang pikirkan bentuk jerapah, tingginya jerapah. Dengan langsung pikiran kita beralih yaitu memikirkan jerapah. Amin. Ada substitusi. Yang berikutnya saudara, kita perlu memiliki sahabat prima, istilah saya. Apa itu sahabat prima? Yaitu saudara pada waktu kita membutuhkan, kita punya komunitas, kita punya orang-orang yang sudah dewasa dan bisa dipercaya untuk menjadi tempat di mana kita saling menguatkan. Tetapi saudara, doa merupakan konseling yang paling jitu dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, beberapa waktu lalu ada salah seorang dari jemaat menuliskan atau bercanda dengan satu meme, saudara. Jika kita stres dan khawatir, tetaplah bercerita kepada sahabat yang sedang stres dan khawatir juga. Meskipun tidak mendapatkan solusi, minimal sahabat kita jadi punya masalah baru. Sudah mungkin tertawa dengan hal ini. Tetapi bukankah kita juga membutuhkan, selain kita merespon dengan benar, firman Tuhan tadi ajarkan, tetapi juga kita punya substitusi dan lewat sahabat prima. Katakan sama-sama sahabat prima. Karena penting saudara. Nah, kekhawatiran yang dibiarkan akan membawa dalam tanda kutip teman-temannya. Apa itu saudara? Ketakutan, tekanan dalam hidup, bahkan depresi yang berkepanjangan. Salah satunya juga point of view, cara pandang yang tidak sehat. Rasa tidak aman itu merupakan cara pandang yang tidak sehat. Nah, solusi atau jalan keluar dari ayat yang kita baca tadi yaitu menyatakan segala keinginan dan kerinduan kita kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur. Saudara catat ini. Kekhawatiran itu tidak bisa ditengking, tidak bisa diusir ya saudara. Dalam nama Yesus, khawatir pergi. Karena kekhawatiran tidak bisa ditengking, tidak bisa diusir. Saya mau katakan, kekhawatiran itu harus diserahkan kepada Tuhan. Katakan sama-sama diserahkan kepada Tuhan. 2, 3. Diserahkan kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, kalau handphone ini adalah beban, kekhawatiran kita. Apa artinya menyerahkan? Kita menyerahkan kepada Tuhan semua kekhawatiran kita. Persoalannya seringkali kita datang kepada Tuhan, tapi kita tidak menyerahkan. Kita masih pegang semua kesulitan dan kekhawatiran kita. Kenapa kita mesti menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, saudara? Karena Ia Tuhan yang memelihara saya dan saudara yang percaya katakan amin. Waktu kita tidak menyerahkan kekhawatiran kita, maka kita sedang menghapus kekuatan kuasa pemeliharaan Tuhan atas saya dan saudara yang percaya katakan amin. Nah, dalam bahasa Inggris kata serahkanlah itu dipakai kata casting, C-A-S-T-I-N-G, casting. Nah, saudara, istilah ini seringkali dipakai di beberapa hal, ya. Salah satunya, saudara, dalam dunia peran, casting itu artinya pemilihan pemeran sebuah tokoh di film atau di sebuah pertunjukan seperti itu tuh casting. Saudara,
Kitalah yang memilih peran apa yang kita akan mainkan terus. Amin, saudara. Ini hikmat. Pada waktu kita menyerahkan kepada Tuhan, kita sedang memilih bahwa saya mau berperan menjalani kehidupan saya dengan Tuhan yang memelihara saya dan saudara. Percaya katakan amin. Yang kedua, saudara, istilah casting itu seringkali dipakai dalam dunia mancing. Di sini ada bapak-bapak yang suka mancing, ya. Memancing itu seperti begini, saudara, proses ngelempar umpan, itu alat pancing ya, proses ngelempar umpan itu, ya, supaya umpan itu jika tepat maka akan dimakan oleh sasaran tangkapan, ya, ikan tertentu atau tangkapan kita hari itu ikan apa ya. Jika casting itu dalam dunia mancing artinya seni untuk mendapatkan tangkapan, ya, yang terbaik, ya. Jadi saudara, waktu kita melemparkan kekhawatiran kita, menyerahkan itu artinya kita nggak pegang lagi. Kita sedang mengarahkan hidup kita untuk menangkap hal-hal baik dari pemeliharaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Apa yang kau sedang hadapi hari ini? Lepaskan itu, lemparkan, ya, supaya Tuhan memakai apa yang kita khawatirkan itu. Justru kita menangkap, kita memperoleh hal-hal terbaik yang Tuhan berikan. Amin, saudara. Nah, yang kedua, apa rahasianya dari nats kita supaya kesehatan mental terjaga dengan baik dan semakin tangguh? Yang kedua, mengambil dan memiliki damai sejahtera Tuhan. Katakan sama-sama, mengambil dan memiliki apa? Damai sejahtera Tuhan. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang dimaksud adalah damai sejahtera yang manusia itu tidak bisa mengerti, saudara. Saudara, kita harus tahu bahwa manusia mencari berbagai cara untuk menjaga kesehatan mentalnya. Dengan cara apa? Hobi, healing, berbagai macam healing ya, liburan, shopping, ing-ing yang lain, ya, healing kebanyakan dan nggak tepat jadinya, maaf kata, sinting, saudara, ya. Orang mencari lewat apa? Yoga, olahraga dan sebagainya. Semua itu baik, tapi ternyata itu adalah sesuatu yang sifatnya sementara, betul. Saudara, bukankah hari-hari ini sedih sekali anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen rutin beribadah di hari Minggu, tapi sesungguhnya sedang ada masalah dalam kesehatan mental mereka. Kesehatan menghadapi tantangan, kesehatan mental dalam menghadapi tekanan. Nah, Alkitab katakan dalam Filipi 4 ayat 7 bahwa damai sejahtera Allah itu melampaui akal. Apa itu melampaui akal? Melampaui kemampuan kita, pengertian kita, kepandaian kita. Damai sejahtera itu seperti apa? Sudah saya pakai ilustrasinya, seperti baju yang harus kita ambil dan kita kenakan. Mari sama-sama katakan apa? Ambil dan kenakan. Waktu kita pakai satu kemeja atau satu baju, maka yang kita rasakan dan yang kita lihat adalah baju yang kita pakai sekarang. Setuju, saudara? Saudara mengerti ilustrasi ini? Sama. Damai sejahtera itu Tuhan sudah berikan. Persoalannya, apakah saya dan saudara mau mengambil dan memakainya? Damai sejahtera itu bukan tergantung pada situasi, kondisi di sekeliling kita. Tapi damai sejahtera itu tergantung kepada siapa kita mengarahkan fokus respon kita. Tahukah saudara bahwa damai sejahtera yang terhebat itu kita bisa lihat di mana? Di karya salib Kristus. Mengapa dalam kesakitan, penghinaan, kutuk yang begitu besar, Yesus bisa menanggung? Tidak lain dan tidak bukan karena damai sejahtera yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran Kristus saat itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kenapa saya sering kali dalam pengajaran dan khotbah-khotbah saya mengarahkan kepada salib? Seberat, sesakit, segelap apapun yang kau hadapi, pandang salib, saudara. Salib itu menyelesaikan banyak hal, bukan hanya dosa kita. Tapi di salib kita melihat sebuah rasa sakit yang begitu hebat.
menghasilkan kemuliaan yang besar. Yesus menjadi contoh kekuatan damai sejahtera yang sesungguhnya. Yang percaya katakan amin. Saudara, ayat di atas mengajarkan bahwa mentalitas kita terjaga karena damai sejahtera. Di bahasa Yunani, kata damai sejahtera itu dipakai kata eirene. Irene. Kalau punya anak wanita boleh tuh, bagus namanya ya. Ibrani dipakai kata shalom. Jadi waktu saudara bilang shalom, itu artinya damai sejahtera terjadi bagimu. Yang menunjuk pada damai yang berasal dari berkat Tuhan, bukan damai dari tempat yang lain. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus itu akan berpengaruh pada dua aspek penting kehidupan saudara. Hati kita dan pikiran kita. Katakan sama-sama, damai sejahtera dari Tuhan Yesus berpengaruh pada dua aspek penting. Hati dan pikiran kita. Amsal 4 ayat 23, saya ambil dalam terjemahan BIMK. Mari baca sama-sama. Jagalah hatimu baik-baik, perhatikan. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Wow. Keadaan hati kita menentukan pikiran kita, sehingga itu akan menentukan jalan hidupmu. Kenapa ada jalan hidup yang begitu rumit dan sulit? Kita perlu minta untuk Tuhan pulihkan hati dan pikiran kita. Yang pertama dan yang utama, minta damai sejahtera. Ya, tadi saya katakan bukan situasi dan kondisinya, tapi damai sejahtera itu mengalir karena fokus kita. Nah, hati kita itulah yang mempengaruhi pikiran kita. Apa yang kita putuskan, apa yang kita rencanakan, yang akan menentukan kata-kata dan tindakan kita. Yang percaya katakan amin. Kenapa ada tindakan dan keputusan yang salah? Diawali dari jiwa, pikiran, perasaan, kehendak yang salah, saudara. Perhatikan ini, catat ini. Keputusan dan tindakan yang dihasilkan saat damai sejahtera tidak menguasai kita akan menghasilkan keputusan dan tindakan yang salah. Saya ulang. Saat kita memutuskan, saat kita mau bertindak sesuatu dalam keadaan yang tidak damai sejahtera, baik itu karena kemarahan, karena tekanan, karena tuntutan, karena kesedihan, karena luka dan sakit hati, keputusan apapun itu. Waktu kita putuskan dalam keadaan damai sejahtera tidak berkuasa, eirene tidak berkuasa, shalom tidak terjadi dalam hidup saya dan saudara. Bisa dijamin bahwa keputusan dan tindakan itu pasti salah. Kenapa saudara? Damai sejahtera itu adalah alatnya Tuhan untuk menuntun saya dan saudara. Saya katakan amin. Keputusan apa dan tindakan apa yang sedang kau alami atau kau akan ambil? Karena kita marah, karena kita merasa kita ditolak, karena kita merasa hak kita tidak dihargai atau kita merasa ditinggal, apapun itu. Izinkan damai sejahtera Tuhan menaungi kita, baru kita memutuskan untuk bertindak. Apakah saya sering melakukan kesalahan? Sampai hari ini masih sering. Dan biasanya karena damai sejahtera itu tidak menguasai pikiran dan hati kita. Amin saudara, sudah belajar sesuatu hari ini. Nah, apa rahasianya supaya kesehatan mental terjaga baik dan semakin tangguh? Jalan keluar yang ketiga dari Filipi 4 ayat 6 sampai 9 tadi. Kita baca ayat 8 sampai 9-nya sebagian saja. Dalam terjemahan BIMK mengatakan begini. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai yang patut dipuji. Yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis dan baik. Ayat 9 dikatakan Allah sumber sejahtera akan menyertai kalian. Solusi atau jalan keluar yang diberikan oleh firman Tuhan untuk menolong kita. Supaya memiliki kesehatan mental yang terjaga, baik dan semakin tangguh. Memikirkan hal-hal mulia. Katakan sama-sama memikirkan hal-hal mulia. Tadi firman Tuhan mengatakan bahwa kita disuruh mengisi pikiran kita. Ayo katakan sama-sama dengan tangan kanan kita, mengisi pikiran kita. Diisinya dengan apa? Hal yang bernilai, patut. Terjemahan baru mengatakan semua yang manis, yang sedap didengar. Ya. Pikirkan itu. Pikiran kita itu seperti suatu proses mengisi, saudara. Apa yang kita, perhatikan ini, apa yang kita terus pikirkan, artinya kita sedang mengisi tabung penampungan pemikiran dan perenungan kita. Sama saat saya dan saudara mengisi data di sebuah komputer atau laptop. Lewat mungkin flash disk atau alat penyimpanan yang lain. Data itu akan terekam terus jika kita tidak pernah menghapusnya. Setuju? Karena kita isi. Kalau diisinya banyak musik,
ya data yang keluar musik. Amin, saudara. Betul ya. Nah, sama juga proses mengisi itu waktu kita mengisi air di sebuah ember. Kita isi, terus kita isi. Saat ember itu penuh, maka dia akan meluap keluar apa yang ada isinya di dalam. Setuju saudara, betul ya? Apa yang ada di dalam ember itu waktu kita mengisi terus, maka pada waktu penuh dia akan meluap. Apa yang keluar akan sama dengan apa yang diisi. Nah, saat mengalami goncangan hidup kita, maka meluaplah isi apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Apa yang kita banyak isi pada waktu goncangan, ini hikmat. Itu yang langsung keluar dan itu bisa kelihatan. Kapan kita tahu apa isi pikiran kita? Yaitu saat goncangan terjadi. Kalau ember digoncang penuh, pung, meluap. Apa itu goncangan? Tekanan, mengalami hal-hal yang tidak enak, mendengar perkataan-perkataan yang sensitif atau mengganggu. Apa yang akan meluap dari kehidupan saya dan saudara? Saudara, saya pun belajar dari apa yang kita sama-sama bahas pada hari ini. Kita perlu minta, ya. Tadi kita belajar, memikirkan, mengisi pikiran kita tuh dengan hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, seperti itu. Saudara, jika pikiran saya dan saudara diarahkan kepada apa yang mulia, manis, patut dipuji, adil, murni, baik, ya. Semua itu, pikiran itu yang akan menjaga kita dari pikiran-pikiran yang negatif. Yang percaya katakan amin. Roma 12 ayat ketiga, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut. Ternyata bukan hanya soal kekhawatiran saudara. Bukan hanya sesuatu yang tidak manis didengar atau tidak sedap. Ternyata Roma menegaskan apa yang selayaknya saya dan saudara harus pikirkan. Apa yang seharusnya kita pikirkan yang tidak melebihi kapasitas kita. Sehingga mental kita terganggu. Saudara, memikirkan yang patut kita pikirkan. Belajar untuk berpikir now and here, di sini dan kini. Alkitab mengajar kesusahan sehari, cukup sehari. Memangnya Tuhan lagi pengen kita gak planning, kita gak ada saving, tabungan, atau kita gak merencanakan. Bukan. Ini bukan tentang kedisiplinan di area itu. Tetapi bagaimana kita mengisi, katakan sama-sama mengisi, ulang-ulang nih kata kuncinya. Mengisi kita punya pikiran, kesusahan sehari cukup sehari. Firman Tuhan itu lebih dari cukup. Dia sudah menjelaskan lebih dari filsafat, dari motivasi canggih yang hari ini kita kerjakan. Ya, banyak orang kerjakan itu dan tidak menolong. Kita susah, kita stres, kita tertekan. Seringkali bukan karena benar-benar susah. Coba cek saudara baik-baik. Ya. Tapi saudara, karena saya dan saudara yang menguasai, menekan pikiran. Bukan masalah yang di sini dan kini, tapi yang di sana dan masih nanti. Betul saudara? Satu kali saya bisa mengalami tekanan yang luar biasa berat. Sampai muncullah kesedihan, muncullah semua hal yang buruk yang saya isi di pikiran saya. Bukan karena betul-betul susah yang benar-benar sulit. Tapi karena pikiran saya tidak diisi dengan yang mulia, manis, patut didengar. Tapi saya isi dengan kekhawatiran, kemarahan, kesedihan. Rasa dikhianati, rasa ditinggalkan, rasa tidak dihargai. Itu isinya yang kita masukkan, itu yang akan menentukan apa yang akan meluap. Amin saudara. Nah, dua hal utama yang sangat mempengaruhi kehidupan dan kesehatan mental kita, saudara. Yang pertama, pikiran. Yaitu apa saja yang kita izinkan tinggal dan berpengaruh lama. Yang kedua, dua hal utama yang mempengaruhi kehidupan, yaitu perkataan. Yaitu apa saja yang sering kita ucapkan berulang seperti suatu ukiran saudara. Diukir, ingat saudara, kita ngomong apa aja itu seperti sedang mengukir. Kalau kita katakan pelayananku hebat, pelayananku bagus, Tuhan baik, Tuhan ajaib, kita sedang mengukir mental kita. Dan apa yang kita ukir dalam mental kita, ya, itu membangun apa yang ada di sekeliling kita. Apa yang engkau ukir bagi suami, istri, keluarga, anak? Apa yang engkau ukir bagi orang-orang yang kau layani? Apa yang engkau ukir bagi komunitasmu? Apa yang engkau ukir
bagi kantor, profesi, bisnismu. Ukir dengan isi hal-hal yang mulia, yang manis, yang sedap didengar. Saya sampai di akhir khotbah saya. Kita perlu mengenakan pikiran Kristus, saudara. Apa yang kita rindukan menjadi atau terjadi bagi kesehatan mental kita? Apa yang kita rindukan, saudara? Yang pertama, rindukan pemulihan dalam pikiran saya dan saudara yang percaya, katakan amin. Kita rindukan pemulihan pikiran, yaitu serahkan kekhawatiran. Berpikir yang mulia. Dan ini sudah catat baik-baik. Menjadikan doa sebagai konseling dengan Tuhan. Sampai damai sejahtera memenuhi kita. Yang kedua, pemulihan dalam perkataan. Apa saja yang pernah kita dengar, yang tertancap. Apa saja yang sering kita katakan. Latih ke arah yang benar. Yang manis, yang sedap didengar. Yang mulia, yang adil. Sehingga itu menolong kita di tengah tantangan kehidupan yang besar. Kita memiliki kesehatan mental. Kita tidak mungkin menjadi saksi Kristus kalau mental kita, jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita tidak sehat, saudara. Saudara, ada banyak kali, sering kali tidak bisa untuk menghadapi apa yang berat. Saya pernah ada satu masa, saudara, betul-betul tertekan. Hamba Tuhan kok bisa tertekan? Ya, hamba Tuhan juga manusia, saudara. Kesulitan yang besar, ketakutan, kemarahan, kesedihan campur aduk. Maka pada waktu menaikkan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu sedang konseling dengan Tuhan. Konseling dengan Tuhan. Saya tidak mengatakan saya menghapus atau tidak setuju dengan konseling. Secara umum ya, enggak. Tapi saudara, doa itu merupakan bahasa kita, konseling dengan Tuhan. Saya membaca satu buku yang judulnya Konseling dengan Tuhan. Tahukah saudara bahwa Dia yang akan memelihara saya dan saudara. Dia yang akan memelihara saya dan saudara yang percaya, katakan amin. Memelihara ekonomimu, memelihara pernikahanmu, memelihara pelayananmu, memelihara kehidupanmu, memelihara bisnismu di situasi yang tidak mudah. Serahkan, cast your worry. Serahkan kekhawatiranmu, lemparkan kekhawatiranmu. Ingat saudara, sampai damai sejahtera Tuhan turun. Saudara, satu kali TV Jepang membuat satu eksperimen, saya tutup dengan ilustrasi ini. Ada seorang gadis Kyoka yang begitu kacau di dalam gambar, di dalam kehidupannya, sampai dia betul-betul sulit untuk menerima dirinya, selalu memakai masker, selalu menghindari pergaulan. Tapi kemudian diselundupkan istilahnya ya, jadi tidak diberitahu. Jadi ini eksperimen, saudara. Dimasukkan satu guru bahasa yang 50 hari itu di tengah-tengah dia mengajar bahasa, karena si Kyoka itu mau belajar bahasa, saudara. Di setiap kali pertemuan itu guru ini, saudara, mengatakan engkau baik, engkau cantik, engkau ceria, engkau anak yang hebat, 50 hari. Dan itu terjadi perubahan. Ini bukan katakanlah firman Tuhan loh saudara padahal. Tapi satu environment yang diisi dalam pikirannya si anak gadis ini. Gadis itu berubah total. Cara memandang diri, cara dia bergaul, cara dia bersikap. Bayangkan jika itu kekuatan firman yang diisi di dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa Yesus disalib bagi saya dan saudara, menebus dosa, menebus semua, menghapuskan, mengambil semua kutuk luka hati kita. Dan dia kuat. Karena dia memiliki kesehatan mental. Karena apa saudara? Ada damai sejahtera yang manusia gak bisa pikirkan, gak bisa mengerti. Apa yang kau sedang hadapi hari ini? Apa yang kau sedang rindu untuk Tuhan kerjakan? Saudara, ada satu lagu yang setiap saya dalam keadaan tidak mudah, saya nyanyikan itu. Dan ku ingin mengenalmu. Ada satu bagian dari lagu itu yang mengatakan, bila ku buka mataku, kulihat karyamu. Karena semua yang baik itu dari Tuhan. Amin. Pernahkah Tuhan berbuat jahat untuk saya dan saudara? Tidak. Dia tetap baik. Dia tetap ajaib. Aku mau berdoa, saya mau berdoa untuk mental saudara, jiwa saudara dikuatkan pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala.
Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami murid-Mu, supaya kami melakukan, kami bukan diisi secara logika dan otak, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman, karena kebenaran yang kami ketahui dan kami lakukan itu memerdekakan setiap kami. Hamba-Mu berdoa, siapapun kami, dimanapun kami berada, dengan siapa kami bersama-sama beribadah hari ini, jamah terjadi terobosan, terjadi Tuhan kebangunan rohani, terjadi kesembuhan, kelepasan dari setiap beban mental, dari setiap beban pikiran, dari setiap kemarahan, kesedihan yang dipendam, sehingga menghasilkan penyakit-penyakit yang tidak benar Tuhan. Apakah itu darah tinggi, cancer, apapun itu, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadi pemulihan, terjadi mujizat, sembuhkan setiap hati-hati yang bersama-sama beribadah, biar kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Saat ini hamba-Mu mengangkat tangan memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau taruh roh takut akan Tuhan, biar kesehatan mental bangsa ini dipulihkan terus. Bangsa ini bukan menjadi bangsa yang sakit, tapi bangsa yang penuh dengan takut akan Allah dan sukacita surgawi. Berdoa buat gereja di mana kami digembalakan, secara khusus GBI Arauna. Tuhan, Engkau menolong mulai dari gembala sampai seluruh hamba-hamba Tuhan. Ini masa-masa yang tidak mudah, tapi kami punya pemelihara iman, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang kami bisa datang menyerahkan setiap permohonan dan doa kami. Berkati gereja kami. Kami berdoa supaya kami punya gedung yang tidak pindah-pindah, sehingga kami bisa beribadah, membangun kerajaan-Mu Tuhan, mengutus banyak orang bagi pekabaran Injil. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kekasih Kristus, mari angkat kedua belah tangan-Mu dan terima berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa tercurah, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan oleh Roh Kudus turun atas saya dan saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Dimanapun kita ada, kita menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi